بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Tidaklah terlewat dari kita suatu helaan nafas, melainkan di sana terdapat ribuan nikmat Allah yang Allah terus berikan kepada kita. Yang mana segala kenikmatan yang sampai kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tuntut dari kita adalah bagaimana kita mensyukurinya. Syukur bukan hanya sebatas dengan lisan yang diucapkan, namun ia memiliki makna yang lebih luas dari itu. Ia merupakan keyakinan seorang hamba dengan hatinya bahwasanya apa yang ada pada dirinya semuanya datang dari Allah, lalu dia ucapkan dengan lisannya. Dia memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu dia sebut-sebut nikmat itu, dia ucapkan dengan lisannya, dan dia senantiasa memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terbesarnya dari syukur adalah ketika seorang hamba bersyukur dengan anggota badannya. Karena tidaklah ada satu nikmat yang sampai kepada kita, melainkan yang Allah inginkan dari kita adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan nikmat tersebut. Maka segala nikmat yang tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah, segala keluasan, kelapangan, ya, dan berbagai macam gemerlap dunia, ketika ia membuat kita justru semakin jauh dari Allah, itu bukan nikmat. Sejatinya itu adalah yang akan membinasakan kita sebagai hamba Allah. Maka seorang hamba bersyukur dengan anggota badannya, dengan dia tampakkan kepada Allah, dia perlihatkan kepada Allah bahwasanya inilah ya Allah nikmat yang Engkau berikan, aku gunakan untuk aku beribadah kepadamu. Aku pergunakan nikmat ini agar aku senantiasa mendapatkan keridhaan. Inilah yang Allah inginkan dari syukur yang senantiasa kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi itu tidak cukup membuat seorang hamba dikatakan bersyukur ketika seorang hanya mengucapkannya dengan lisan. Hanya mengucapkannya dengan lisan. Karenanya Pak, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Apa arti qalil Pak? Sedikit atau banyak? Sedikit. Ya. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang gemar bersyukur, kata Allah. Dari sekian banyak hambanya, Allah katakan sedikit. Ya. Dan di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan banyak, atau Allah menyebutkan jumlah yang banyak, kebanyakannya itu Pak, ketika Allah menyebutkan jumlah yang banyak, yang disebutkan dalam banyak ayat, itu dalam kebaikan atau keburukan? Seringnya dalam keburukan. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Dan sesungguhnya banyak dari manusia yang fasik.
yang tidak taat sama Allah, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Justru yang bersyukur yang sedikit. Kenapa? Padahal kan mudah kita mengucapkan alhamdulillah. Itu karena syukur bukan hanya sebatas diucapkan dengan lisan, tapi yang Allah inginkan itu terlihat dari gerak-gerik kita dalam menjalani kehidupan. Yang mana tujuan utama kita di dunia bukanlah agar kita terlena dengan kenikmatan yang ada, tapi agar kita bisa menjadikannya sebagai wasilah, sebagai perantara agar Allah ridho sama kita. Maka nggak ada gunanya punya banyak harta tapi nggak semakin dekat sama Allah. Ya, karenanya setiap gerak-gerik seorang hamba, baik itu dalam perkara yang mubah, di luar perkara ibadah, perkara-perkara yang mubah, seorang hamba bisa mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak. Dengan apa? Dengan niat. Dengan dia niatkan dari segala apa yang dia lakukan, dari aktivitas-aktivitasnya untuk mencari ridho Allah. Dengan itu, ia akan benar-benar menjadi hamba Allah yang kata Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya SAW untuk mengatakan apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa, Pak? Allah, lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Bagaimana? Kan kita dalam 24 jam ini, Pak. Ya, paling salat berapa menit, Pak? Salat subuh katakanlah 20 menit paling lama. Nggak sampai 15 menit mungkin kalau panjang. Kemudian salat zuhur 10 menit lah katakan. Salat asar 10 menit. Ya, katakan mungkin tidak sampai 2 jam untuk salat, untuk ibadah. Lalu sisanya, Pak, kita lebih banyak ibadah atau perkara-perkara yang mubah? Kita nyari nafkah, kita berusaha berikhtiar, kita beraktivitas di luar ibadah. Lebih banyak mana, Pak? Di luar ibadah. Maka Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar bagaimana kehidupan kita ini semuanya untuk Allah dengan niat. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan dalam sebuah hadis qudsi bahwa barang siapa yang meniatkan, berazam, bertekad kuat untuk melakukan suatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya walaupun dia tidak melakukan kebaikan tersebut. Ya, maka seorang hamba ketika dia beraktivitas, ketika dia niatkan untuk Allah, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ketika makan adalah perkara yang mubah. Diniatkan agar ketika saya makan, maka saya ingin agar saya lebih kuat dalam beribadah kepada Allah. Jadi ini dapat double, Pak. Enaknya dapat makan kenyang dan ingin mubah, lalu pahalanya dapat. Dan dengan seperti ini, seorang hamba benar-benar akan memaksimalkan nikmat yang ada pada dirinya dan bisa menjadi tangga-tangga yang mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keridhaannya. Dengan makannya, dengan tidurnya bahkan. Sebelum kita memejamkan mata kita di akhir hari kita, di malam hari kita setelah kita berdoa kepada Allah, maka niatkanlah, ya Allah, ini saya tidur biar saya bisa bangun segar nanti sholat malam atau sholat subuh, biar saya besok bisa beraktivitas lagi, bisa beribadah lebih kuat lagi, saya berolahraga, saya lari ini biar saya sehat, ya Allah, agar saya nggak sakit, biar saya bisa terus beribadah kepada. Sehingga dengan ini benar-benar seorang hamba totalitas dalam memaksimalkan kenikmatan yang ada pada dirinya. Tidak ada satu detik pun yang terlewat, melainkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara-perkara yang mubah. Bagaimana dengan perkara-perkara yang memang merupakan ketaatan? Dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita di kesempatannya, semoga Allah berkahi ini, adalah terkait dengan sebuah akidah, keyakinan yang ini wajib untuk kita yakini, ya, yaitu tentang kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kecintaan kepada Nabi SAW ini bukan hanya ya perkara yang misalnya hukumnya mubah
atau hukumnya sunnah. Tidak. Tapi mencintai Nabi SAW adalah bagian dari akidah yang wajib untuk kita patrikan, kita yakinkan hati kita terhadap akidah tersebut. Ya, karena di antara keimanan dan di antara rukun iman yang ada 6, salah satunya iman kepada apa, Pak? Kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara umum. Secara khusus adalah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mengimani Nabi kita Muhammad SAW adalah sebuah rukun, bagian dari rukun iman. Yang kalau orang nggak beriman kepada satu rukun iman ini, maka nggak manfaat imannya. Dia tidak dikatakan beriman kepada Allah. Lalu bagian dari rukun iman ini, bagian dari akidah kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, adalah kita mencintainya. Jadi mencintai Nabi SAW adalah sebuah kewajiban. Sebuah hal yang harus ada dalam hati kita. Nggak boleh hati kita kosong dari mencintai Nabi SAW. Nggak bisa kita mengatakan, saya beriman kepada Nabi SAW, tapi saya nggak cinta. Saya nggak senang. Bahkan saya ada kebencian di dalam hati saya, misalnya, waliyatubillah, kepada Nabi SAW. Tapi saya yakin beliau adalah Nabi. Nggak bisa. Ini adalah satu paket ketika seorang mengaku atau memproklamirkan, mengikrarkan bahwasanya dirinya beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah mencintai Nabi SAW. Dan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah kenikmatan yang besar. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan diutusnya Nabi Muhammad SAW di tengah umat, yang mana kita adalah umat terakhir. Tidak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah berikan kita, Allah utus di tengah-tengah kita Nabi Muhammad SAW, ini adalah sebuah kenikmatan besar. Dan kita, ya, Bapak yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin bagaimana kita bisa menghadirkan betapa berharganya keberadaan Nabi Muhammad SAW, di antara caranya dengan apa? Dengan kita membaca sirah, membaca bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buka sirah, Pak, buka kitab sirah, itu para ulama tidak hanya membahas bagaimana kehidupan Nabi SAW, tapi yang dibahas oleh para ulama, bagaimana keadaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Apa gunanya? Supaya kita tahu segelap apa sih zaman jahiliyah, sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terbaik, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi. Kalau kita membuka buku sejarah, buku sirah yang sahih, kita akan melihat bagaimana keburukan, kegelapan zaman yang di sana diutus Nabi Muhammad SAW, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan menemukan bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah. Bahkan tidak hanya di negeri Arab yang di sana diutus Nabi Muhammad SAW. Kegelapannya, kejahilan zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah kegelapan yang sangat gelap, yang hampir menutup seluruh bagian dari dunia. Karena bayangkan, Pak, di negeri Arab, di Jazirah Arab, terutama di negeri Hijaz. Kalau dikatakan negeri Hijaz, maksudnya adalah Makkah, Madinah. Di sana ada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan adakan dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Telah ada fondasinya. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun rumahnya. Ketika itu hanya ada pondasi-pondasi yang tersisa dari zaman Nabi Adam. Setelah ditenggelamkannya kaumnya Nabi Nuh, masih ada sisa-sisa. Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun rumahnya kembali, membangun Ka'bah. Maka ketika itu dibangunlah Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan, ada rumah Allah. Dan orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka sudah mengagungkan rumah Allah, menganggapnya suci. Mereka menghormati, bahkan mereka masih berpegang dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka masih berhaji.
Mereka memuliakan orang-orang yang datang ke kota Mekah untuk melakukan haji. Bayangkan bagaimana setan bermain. Bagaimana setan melakukan tahapan demi tahapan dalam menyesatkan manusia. Ketika generasi berganti generasi, zaman berganti zaman, berlalu abad-abad yang sangat panjang, sampai tibalah masa di mana orang-orang sudah mulai melupakan syariatnya dan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan inti dari agamanya Nabi Ibrahim apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perlahan demi perlahan mereka melupakannya. Sampai datanglah seorang yang paling sengsara, yang paling sesat, yaitu siapa? Amr bin Luhai Al-Khuzai. Yang dia adalah orang soleh. Dia ini masih berpegang dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena sudah banyak yang terlupakan dari syariat Nabi Ibrahim, akhirnya, singkat cerita, Amr ini pergilah ke Syam. Di Syam yang dia yakini itu adalah negeri para nabi, dan memang seperti itu. Bahkan Nabi Ibrahim tinggal di sana, di Palestina. Dia melihat orang-orang menyembah berhala. Orang-orang menyembah patung-patung. Lalu dia berkata pada dirinya, kalau seperti ini keadaan negerinya para nabi, yaitu di Syam, ya, berarti ini adalah suatu kebaikan. Akhirnya dia pun membawa adat dan tradisi, yaitu menyembah berhala, ke negeri Arab. Dan itulah pertama kali kesyirikan dilakukan di tanah Arab. Amr bin Khuzai membawa patung-patung yang ada, dan ketika itu dia membawa berhala yang bernama Hubal, yang senantiasa ditinggikan oleh orang-orang Quraisy. Dia bawa ke negeri Mekah, akhirnya disembah. Dia mengajak orang-orang untuk menyembah berhala ini. Orang-orang tahunya si Amr ini orang soleh, sehingga ketika dia mengajak orang-orang untuk menyembah berhala, ini berarti kebaikan. Akhirnya mereka pun menyembah berhala, dan ketika itu akhirnya kesyirikan pun menyebar luas di tanah Arab dan di negeri-negeri yang ada di atas muka bumi. Sehingga di tengah kegelapan seperti itu kesyirikan, belum kemaksiatan yang ada. Bagaimana perzinaan tersebar luas, bagaimana kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, menguburkan anak-anak perempuan, lalu menzalimi wanita, dan kezaliman yang lain yang tersebar luas di tanah Arab secara khusus dan secara umum di negeri-negeri secara umum yang ada di dunia, yang ada di atas muka bumi. Hingga akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Apa tugas utamanya? Liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Adalah agar mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan. Allah menyebutkan dengan plural jamak. Banyak kegelapan. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kemaksiatan. Menuju apa? Satu cahaya, itu Islam. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah SWT dan mengikuti agamanya, itu Islam. Dan Nabi SAW berjuang. Beliau SAW mengerahkan seluruh jiwa raganya, harta benda yang beliau miliki. Untuk apa? Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan 1 tahun, 2 tahun. 13 tahun beliau berupaya mendakwahkan tauhid di kota Makkah. Hanya mendakwahkan tauhid. Lalu 10 tahun setelahnya beliau mendakwahkan kepada syariat-syariat setelahnya di kota Madinah. Sehingga kehidupan beliau dipenuhi dengan menyampaikan risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka beliaulah rahmat untuk segenap alam. Bayangkan kalau seandainya Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW, seperti apa? Akan seperti apa kita hidup di zaman ini? Ketika kita diutus di akhir, kita menjadi umat terakhir yang tidak ada umat setelah kita, dan setelah kita hanya ada hari kiamat. Maka Allah jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, dan umatnya menjadi umat terbaik. Ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Ya. Dan Nabi SAW Allah utus untuk mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, dan tidaklah Nabi SAW wafat, melainkan beliau telah menyampaikan semuanya. Kebaikan-kebaikan
yang Allah tugaskan beliau untuk menyampaikannya kepada kita, beliau sudah sampaikan. Begitu pula keburukan yang Allah SWT memerintahkan agar Nabi SAW memperingatkan umatnya agar tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran, keburukan-keburukan, beliau telah sampaikan, beliau telah peringatkan. Tidak ada satupun kebaikan yang beliau tinggalkan, melainkan beliau telah menyampaikannya. Sebagaimana beliau, tidaklah ada satu keburukan pun yang beliau diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan umatnya, melainkan beliau telah memperingatkan kita. Sehingga sosok yang seperti ini, seorang Nabi yang mulia, manusia terbaik, sudah selayaknya untuk dicintai. Tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita, Pak, kalau orang berbuat baik kepada kita, memberikan dunianya kepada kita, kita akan senang, kita akan berusaha untuk membalasnya, kita akan mencintainya secara naluri kita, secara manusiawi. Orang ketika diperlakukan baik, dia akan cinta. Masa kita, Nabi SAW mengantarkan kita menuju Allah, menuju negeri terbaik. Kalau nggak ada Nabi SAW, wallahi kita akan tersesat, wallahi kita akan binasa. Nggak mungkin kita bisa sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu banyak alasan untuk tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, inilah beliau yang sudah mengarahkan segala hidupnya untuk kita sebagai umatnya. Bahkan beliau merindukan umatnya. Bayangkan betapa besarnya kecintaan Nabi SAW. Sampai beliau mengatakan, wadidtu law ra'aitu ikhwan. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, aku sangat menginginkan seandainya aku bisa ketemu, seandainya aku bisa melihat saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, alasna ikhwanak? Wahai Rasulullah, bukankah kita ini, para sahabat, kita ini semua saudara-saudara engkau? Lalu apa kata Nabi SAW? Bal antum ashabi. Enggak, kalian itu sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudara aku, saudara-saudara kita, kata Nabi SAW, mereka adalah yang belum pernah melihatku, belum pernah bertemu dengan Nabi SAW. Namun mereka mencintai Nabi SAW dan mereka mengikuti Nabi SAW. Mereka beriman kepadaku. Mereka lah saudara-saudara Nabi SAW yang Nabi berharap untuk bisa berjumpa dengan kita umatnya. Ya, maka ini adalah alasan besar mengapa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang mana kecintaan kita ini adalah bagian dari keimanan kita yang tadi kita jelaskan, dan ini bagian dari akidah kita. Bahkan kata Nabi SAW apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sungguh tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai ia mencintai aku, sampai aku lebih dicintai olehnya dibandingkan siapa? Orang tua, anak, dan juga manusia saudaranya. Maka ini adalah kewajiban. Tidak bisa kita mengatakan maksudnya saya cinta, tapi kecintaan saya kepada Nabi SAW itu nomor 3. Pertama saya cinta orang tua, kedua saya, atau pertama saya cinta Allah, kedua saya cinta orang tua. Cinta kepada Nabi SAW mungkin nomor sekian. Nggak bisa. Kecintaan Nabi SAW harus berada setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kecintaannya harus lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada orang tua dan anak kita yang paling kita sayangi. Dan kecintaan ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kita, pengakuan kita ini mencintai Nabi SAW, itu kita akan dihadapkan dengan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Kita mengaku mencintai Nabi SAW, mengatakan atau mengaku bahwa Nabi lebih kita cintai dibanding anak dan orang tua kita. Ada saatnya keinginan orang tua kita atau keinginan anak kita bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh
Rasulullah SAW. Maka di sini di antara ujiannya. Apakah kita lebih mengedepankan kecintaan kita kepada mereka, kepada anak-anak kita, lalu kita menomor duakan kecintaan kepada Nabi SAW, sehingga kita melakukan apa yang dilarang oleh Nabi SAW untuk mendapatkan kecintaan anak atau orang tua kita? Ataukah kita lebih mengedepankan kecintaan kita kepada Nabi SAW? Ini akan diuji dalam kehidupan kita. Ya, klaim itu mudah. Seorang mengklaim, mengaku bahwasanya mencintai Nabi SAW di atas segalanya, tapi yang sulit adalah realisasinya. Yang sulit adalah penerapannya dalam kehidupan. Dan itu akan terasa ketika benar-benar sudah ada di hadapan mata kita. Kita dihadapkan dengan dua pilihan. Yang satu akan bertolak belakang dengan kecintaan kepada Nabi SAW, misalnya menyelisihi perintahnya. Yang satu, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang kita cintai. Kecintaan kita kepada istri, kecintaan kita kepada anak-anak, kepada orang tua. Suatu saat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang jujur, dia akan membuktikan kebenaran dan kejujuran cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, atau suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah sosok yang paling aku cintai, ya, dari segala sesuatu, kecuali dari diriku sendiri. Aku mencintaimu, wahai Rasul, tapi aku lebih cinta diriku sendiri. Lalu apa kata Rasulullah SAW? La walladhi nafsi biyadi. Ya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, wahai Umar, demi Allah, sampai aku lebih engkau cintai bahkan dari dirimu sendiri. Maka di saat itu juga, apa kata Umar? Ya, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai dibanding diriku sendiri. Ya, kecintaan para sahabat tidak diragukan. Kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW tidak diragukan. Bukan hanya klaim belaka, tapi sudah benar-benar pada taraf mereka mengorbankan segalanya untuk Nabi SAW. Bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Pak, konsekuensi dari perkataan Umar ini apa di antaranya? Ketika misalnya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW mengharuskan seorang umat dari Nabi Muhammad SAW mengorbankan jiwanya, mengorbankan dirinya, maka dia akan mengorbankannya. Pengakuan Umar, bosnya, kecintaan kepada Nabi SAW lebih dicintai daripada dirinya sendiri, ini berkonsekuensi dia akan rela mengorbankan dirinya, jiwanya, bahkan dia akan berada di soft terdepan dalam membela dan mencintai Nabi SAW. Dan ini sudah dibuktikan oleh para sahabat. Lihat bagaimana para sahabat berusaha menjaga Nabi SAW dari serangan musuh di perang Uhud. Bahkan rela menjadi tameng agar Nabi tidak terluka, agar Nabi tidak ditebas oleh musuh. Walaupun Nabi tetap terluka. Bukan hanya sekedar klaim belaka. Tapi lihat bagaimana kecintaannya dalam koridor syariat. Kecintaan yang mereka akui, yang mereka ikrarkan, mereka proklamirkan. Bahkan di depan Nabi Muhammad SAW, mereka buktikan secara langsung dalam kehidupan. Bukan kecintaan pengakuan, tapi tidak direalisasikan dalam kehidupan. Bahkan justru jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Tidak seperti itu. Lihat di hadits yang lain terkait dengan masih tentang kecintaan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya anna rajulan sa'ala Nabi SAW mata sa'ah. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW. Apa yang dia tanyakan? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Ya, Nabi ditanya oleh salah seorang yang datang,
kapan terjadi hari kiamat. Nabi tidak menjawab dengan jawaban sesuai pertanyaannya, tapi menjawab dengan konsekuensi dari pertanyaan. Kata Nabi SAW, ma'adattalah. Emang udah persiapan apa? Kok nanya kiamat kapan terjadi? Emang udah persiapan apa? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menemui hari kiamat? Ya, maka apa dijawab? Ma'adattu laha min kathiri shalah wala shaum wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Rasulullah, sungguh aku akui bahwasanya aku nggak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan aku memperbanyak sholat, dengan aku memperbanyak puasa, dengan aku memperbanyak sedekah. Aku benar aku melakukan, tapi aku tidak memperbanyak itu. Mungkin karena dia tidak mampu atau dia memang memiliki kekurangan, tidak mampu memperbanyak sholat atau puasa atau sedekah. Tapi apa yang telah persiapkan? Walakin yuhibbullah wa rasulah. Namun aku telah menyiapkan wahai Rasulullah bahwasanya aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, sebagian kita terkadang dan kita mengakui itu sendiri. Kita melihat itu pada diri kita. Kita belum Allah berikan taufik untuk bisa memperbanyak sholat, untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak puasa. Sebagaimana seorang sahabat ini mengakui hal tersebut. Tapi apa yang telah dipersiapkan? Dia mengikrarkan di hadapan Nabi SAW bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu apa jawaban Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau kita mencintai Nabi SAW, mengaku bahwa kita mencintai Nabi SAW, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi SAW. Dan itulah harapan kita semuanya. Bahkan doa-doa kita agar kita dipertemukan oleh beliau, agar kita nantinya minum dari telaga beliau SAW. Lihat apa kata Anas setelah mendengar hadis yang mulia ini, bahwasanya seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Apa kata Anas? Fama farihna ba'dal Islam farhan ashadda min qaulin Nabi SAW fa innaka ma'aman ahbabta. Demi Allah, tidaklah ada satu kesenangan setelah kita mendapatkan kenikmatan Islam dibandingkan kesenangan kita setelah mendengar Nabi SAW mengatakan anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya. Dan inilah di antara fadilah, di antara keutamaan kita mencintai Nabi SAW. Kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Maka sungguh beruntung mereka yang mencintai Nabi SAW, mereka yang mencintai ulama, mereka yang mencintai orang-orang saleh. Karena mereka kelak akan dikumpulkan bersama mereka. Dan merugilah orang-orang yang mencintai orang-orang yang bahkan tidak pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mengidolakan orang-orang yang bahkan tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah keningnya menyentuh tanah untuk bersujud kepada Allah. Karena seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Ya. Maka ini adalah hadis yang sangat mulia, yang menjadi penekanan bahwasanya kita ini wajib untuk mencintai Nabi SAW, dan betapa besar keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang mencintai Nabi SAW. Maka kita akan menyebutkan dalam kesempatan ini, ya, setidaknya 6 bukti kejujuran cinta kita kepada Nabi SAW. Karena tidak cukup hanya mengaku cinta kepada Nabi SAW tanpa ada bukti. Semua akan terlihat jujur ketika dia benar-benar terrealisasi dalam kehidupan. Yang jujur akan terlihat, begitu pula yang dusta akan nampak. Maka apa saja bukti, ya, kejujuran cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama,
bahwasanya, dan ini adalah bukti yang terbesar bagaimana kejujuran cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh kepada ajarannya. Itu kita kenal dengan ittiba. Setiap Muslim pasti akan mengaku bahwa dirinya mencintai Nabi Muhammad SAW. Kecuali mungkin orang-orang munafik. Orang-orang yang tidak jujur. Yang bahkan di zaman Nabi SAW, mereka menampakkan kebencian mereka kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah mereka mengejek, mencela. Kata mereka, tidaklah kami melihat orang yang lebih besar perutnya, orang yang lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh, melainkan mereka. Yaitu siapa maksudnya? Nabi dan para sahabatnya. Mereka mencela. Dan mereka membenci Nabi SAW. Adapun orang yang mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya Islam, dia pasti akan mengaku mencintai Nabi SAW. Tapi ini adalah bukti yang terkuatnya yang pertama. Yaitu seorang yang mengaku mencintai Nabi SAW, maka Allah akan uji cintanya. Karenanya ada satu ayat dinamakan dengan ayat imtihan. Ayat ujian. Ujian untuk apa? Ujian bagi mereka yang mengaku mencintai Nabi SAW. Ujian bagi mereka yang mengaku mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaku Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu zat yang paling dia cintai. Lalu dia mengaku mencintai Nabi SAW, maka ini adalah ujiannya. Ayat apa? Di surat Al-Imran. Di surat Ali Imran ayat ke-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, seandainya kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Niscaya yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kalau sebatas mengaku mencintai Allah, sebatas mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jauh dari sunnahnya Nabi SAW, jauh dari petunjuk yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ini hanya klaim belaka. Dan siapapun bisa mengucapkan dengan lisannya dengan mudah. Saya cinta Nabi. Kami cinta Nabi. Tapi kecintaan kita akan diuji. Seberapa besar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Seberapa besar kita berusaha untuk berada di belakang Nabi SAW, mengikuti jejak Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah SWT. Ya, ada hanya pengakuan, maka kullun yadda'i waslan bilailah. Kata penyair. Ya, walakin hala tuqirru bidzalik. Setiap orang mengaku memiliki hubungan dengan Laila. Ini dalam sebuah bait. Namun Laila tidak mengakui hubungan dengan mereka. Artinya apa? Setiap orang akan mengaku. Pengakuan. Mengklaim. Bahwa dia mencintai Nabi. Kita mencintai Nabi. Tapi kecintaan sejati akan dibuktikan dengan bagaimana kita mengikuti Nabi SAW. Bagaimana kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan ayat yang tadi kita sebutkan? Kata beliau, "Hadhil ayatul karimah hakimatun 'ala kulli man idda'a mahabbat Allah wa laysa huwa 'ala tariqatil Muhammadiyyah, fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr." Ayat ini menjadi hakim, menjadi pemutus. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak mengikuti, tidak berada di jalannya Muhammad, di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah jadikan ini sebagai pemutus. Bahwasanya mereka yang tidak mengikuti Nabi SAW berarti dia dusta dalam pengakuannya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya, itu adalah kedustaan. Mungkin adalah alamat atau tanda yang paling bisa dijadikan barometer terkait dengan bagaimana kecintaan kita kepada Nabi SAW. Karena memang Allah SWT utus Nabi Muhammad SAW untuk apa, Pak? Untuk kita ikuti. Untuk kita ikuti jalannya.
Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk mengucapkan apa? Fattabi'uni. Ya. Ketika wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kata Allah. Dan katakan wahai Muhammad, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Kalau seandainya mengikuti Nabi SAW itu nggak wajib, untuk apa Allah ngutus Nabi SAW? Kalau kita bisa buat ibadah-ibadah kita sendiri, kita bisa berkreasi, berinovasi, mengimprovisasi ibadah kepada Allah SWT, untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Kalau bukan untuk diikut. Toh kita bisa bikin ibadah kita sendiri, ngapain Nabi diutus oleh Allah SWT? Tapi karena memang diutusnya Nabi Muhammad SAW agar kita ikuti, maka Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Ya, kalau kita mau atau mau sampai kepada Allah tapi tidak melalui jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, demi Allah tidak akan sampai. Nggak ada tuh istilah banyak jalan menuju Roma dalam Islam, nggak ada. Jalan menuju Allah hanya satu. Apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, apa yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin orang bisa sampai kalau dia menjauh dari jalannya Nabi Muhammad. Wallahi tidak mungkin, mustahil dia bisa sampai. Maka ini adalah bukti yang terbesar dari bagaimana kecintaan kita kepada Nabi SAW itu jujur atau tidak. Ya, jujur atau tidak, dari seberapa jauh kita mengikuti Nabi SAW. Ini yang pertama. Kemudian, yang kedua, di antara bukti atas kejujuran kita kepada Nabi SAW adalah kita memuliakan, mengagungkan, dan beradab. Beradab kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Memuliakan Nabi SAW, mengagungkan Nabi SAW, dan beradab kepada beliau SAW. Ini adalah tanda yang selanjutnya. Bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW jujur atau tidak. Bagaimana seorang menghormati Nabi SAW, mengagungkan dengan pengagungan yang memang telah Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau berhak untuk diagungkan seperti itu. Tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Tidak ugulu, tidak juga meremehkan Nabi SAW, tidak. Tapi kita wajib untuk menghormati, mengagungkan, dan beradab kepada beliau. Lihat bagaimana Allah SWT memerintahkan agar umat Nabi Muhammad SAW ini menghormati Nabi SAW. Lihat kata Allah apa? Dalam surat An-Nur ayat ke-63, kata Allah, "La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'd." Ya, janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Di antaranya apa? Bentuk kita menghormati Nabi SAW. Ini kita nggak boleh manggil Nabi kayak kita manggil orang lain. Misalnya apa? Kita manggil teman kita, bro, misalnya, atau kita panggil dengan namanya Fulan, atau misalnya namanya Amr. Hai Amr, misalnya. Kita panggil kayak kita manggil teman kita. Ini nggak boleh. Allah melarang. Misalnya kita panggil, hai Muhammad. Ya Muhammad, misalnya. Ini nggak boleh. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menengok kepada hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, tidak akan kita temukan, atau kita akan sulit menemukan para sahabat memanggil Nabi SAW dengan panggilan langsung ya Muhammad. Enggak. Kecuali ketika ada orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui, yang mereka memang apa? Kalau bisa kita bilang agak kurang ajar. Karena memang mereka orang-orang Arab Badui. Tapi kehadiran mereka terkadang membuat para sahabat senang. Kenapa? Karena para sahabat ini mereka sangat menghormati Nabi SAW. Mereka nggak seberani orang-orang Arab Badui ketika menanyakan perihal agama kepada Nabi SAW. Kadang makanya pertanyaannya adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Dan banyak orang-orang Arab Badui ketika datang langsung, ya Muhammad. Ya. Dengan
panggilan ya Muhammad langsung bertanya tentang kaitan agama. Tapi ini membuat para sahabat ini senang karena mereka akan mendapatkan faedah, mereka akan mendapatkan ilmu baru dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang Arab Badui ini. Tapi dari para sahabat sendiri tidak akan kita temukan di antara mereka ada yang memanggil ya Muhammad langsung, tidak sempat. Tidak ada. Ya, maka ini adalah di antara yang diperintahkan oleh Allah SWT. Di ayat yang lain, di surat Al-Hujurat ayat kedua, apa perintah Allah SWT? La tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi. Tidak boleh, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini dilarang. Maka ketika ayat ini turun, ada salah seorang sahabat yang bersedih, gundah gulana, gelisah dengan mendengar ayat ini. Kenapa? Karena dia memiliki suara yang keras. Sehingga dia takut termasuk dari yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Ya. Maka akhirnya Nabi SAW menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang mengangkat suara ini. Ya. Maka ini adalah bentuk pengagungan dan penghormatan kita sebagai umatnya kepada Nabi SAW. Ketika kita mengakui mencintai Nabi SAW, tapi kita tidak menghormatinya, tidak memuliakannya, tidak mengagungkannya, maka dipertanyakan kecintaan kita, jujur atau tidak. Ya, jujur atau tidak. Dan ini adalah semasa hidup Nabi SAW. Kita menghormatinya dengan mengagungkannya dalam memanggil, memuliakannya, menghormatinya. Lalu bagaimana setelah peninggal Nabi SAW? Maka jawabannya adalah kita berusaha untuk menghormati sunnah Nabi SAW yang ada di hadapan kita. Ketika kita tidak boleh mengangkat suara di hadapan Nabi SAW, maka di hadapan sunnahnya juga demikian. Jangan ketika dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, kita acuh tak acuh. Kita ngobrol, kita tidak memperhatikannya. Lalu kita ikut bicara ketika disebutkan hadis-hadis Nabi SAW. Ini adalah bentuk tidak menghormati Nabi SAW. Kata para ulama. Di antaranya adalah dengan seorang tadi tidak menghormati ilmu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah di antara bentuk atau bukti yang kedua. Dan bentuk-bentuk pengagungan kata para ulama ada 3. Yang pertama dengan hati, Pak. Seorang mengagungkan Nabi SAW dengan hatinya. Dan ini yang paling besar. Ya, pengagungan itu datangnya dari hati. Dengan seorang berusaha untuk menempatkan Nabi SAW sesuai dengan tempat yang Allah tempatkan. Kedudukan yang Allah telah tempatkan beliau. Maka wajib kita untuk menghormati Nabi SAW dengan hati kita. Yang kedua dengan lisan. Dengan kita memuji Nabi SAW dengan pujian yang tidak berlebihan. Dengan pujian yang sewajarnya. Dengan pujian yang dibolehkan, tanpa gulu, tanpa berlebih-lebihan. Ya, lalu dengan apa? Dengan anggota badan kita. Itu dengan apa? Dengan kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, ini adalah bentuk pengagungan kita dengan anggota badan kita. Yang ketiga, di antara bentuk pengagungan atau kecintaan kita kepada Nabi SAW, atau bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW, adalah dengan kita sering mengingat Nabi Muhammad SAW dan berharap bisa melihat beliau SAW. Ya, kita ketika belajar, Pak, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW, maka di antara bentuk kecintaan kita adalah kita berusaha untuk mengingat bagaimana jasa beliau SAW, bagaimana beliau SAW hidup berjuang untuk umatnya, agar kalimat Allah, agar agama Allah SWT Allah tinggikan, Allah angkat di atas agama-agama yang lainnya. Ya. Dan kita berharap agar bisa melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang benar-benar keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berharap agar kelak bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kita sudah tidak bisa melihat di Nabi SAW di dunia. Maka tidak ada jalan lain melainkan kita berharap bisa bertemu dengan Nabi SAW di akhirat. Nggak mungkin kita sekarang ini bisa melihat Nabi SAW secara langsung. Berbeda dengan ketika diberikan melalui mimpi. Yang memang ketika mimpi itu benar dan bukan mimpi yang datang dari syaitan, ya maka itu adalah mimpi yang benar. Namun melihat secara langsung
atau mengaku bahwa Nabi SAW muncul, bisa dilihat dengan mata kepala secara langsung setelah sepeninggal beliau, maka ini adalah kedustaan. Nggak mungkin Nabi SAW bisa dilihat, karena beliau telah meninggal, telah wafat. Ya, maka orang yang mengaku bahwa dia bisa melihat dan Nabi SAW muncul di tengah-tengah mereka, ini adalah kebohongan, kedustaan. Tapi kita berharap agar kita bisa melihat Nabi SAW di hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Lihat, kata Nabi SAW terkait dengan hal ini, kata Nabi SAW, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahadum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Lihat apa kata Nabi SAW. Di antara umatku yang paling besar kecintaannya kepadaku adalah orang-orang yang mereka datang setelah aku meninggal, sepeninggalku, yang salah seorang dari mereka berharap, sangat berharap agar dia bisa melihatku, walaupun dia menebusnya dengan keluarganya dan hartanya. Ini adalah umat Nabi Muhammad SAW yang paling mencintai Nabi SAW, yang berharap bisa melihat Nabi SAW walaupun tebusannya adalah harta dan keluarganya. Maka kita berusaha menumbuhkan kerinduan kita kepada Nabi SAW. Dialah sosok yang telah berjasa besar kepada kita. Kalau bukan karena Nabi SAW, kita nggak mungkin bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya mengenal Allah, nikmatnya bisa menikmati, mengamalkan ibadah-ibadah dalam Islam. Mustahil kalau tanpa Nabi SAW. Karenanya, sebagian para sahabat, sebelum datang sakaratul maut, ketika di penghujung hayatnya, sebagian mereka, apa yang mereka katakan? Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok, kata beliau, kata sebagian para sahabat, sebelum ketika dipertemukan dengan kematian, di antara mereka mengatakan, ghadan nalqal ahibbah. Besok kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Siapa? Muhammadun wa hizbah, yaitu Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersamanya. Karena kerinduan mereka yang begitu besar. Kerinduan mereka agar bisa dipertemukan. Nih, bayangkan, ini para sahabat yang sudah bertemu Nabi SAW, yang sudah melihat secara langsung dengan mata kepala mereka bagaimana sosok Nabi SAW. Mereka merindukan Nabi Muhammad SAW. Mereka berharap bisa dipertemukan kembali sepeninggal Nabi SAW nanti di akhirat kelak. Maka kita sebagai umat yang belum pernah melihat beliau, belum pernah bertemu beliau, kita berusaha untuk menumbuhkan kerinduan tersebut dalam hati kita. Keinginan untuk bisa melihat Nabi SAW dalam hati kita. Dan ini juga di antara bukti kecintaan kita. Kalau kita mengaku mencintai tapi nggak rindu, nggak ada kerinduan, nggak ada harapan bisa melihat Nabi SAW, maka ini adalah dipertanyakan kecintaan kita. Karena orang kalau sudah cinta akan rindu, Pak. Benar atau tidak, Pak? Ya. Bagi yang sudah menikah, ketika jauh dari istri misalnya, akan ada kerinduan pasti. Karena adanya kecintaan. Rindu agar bisa bertemu kembali, agar bisa melihat, agar bisa berkumpul kembali. Begitu pula kita kalau punya anak, Pak. Anak kita di pondokan misalnya, di pondok, sudah berbulan-bulan tidak ketemu, pasti rindu, akan tumbuh kerinduan. Kenapa? Karena kerinduan akan tumbuh setelah adanya kecintaan. Nah, ketika tidak ada kerinduan kepada Nabi SAW, maka kecintaan kita dipertanyakan. Sudah cinta belum? Karena kalau cinta pasti akan rindu untuk bertemu. Sebagaimana kita mengaku mencintai Allah, kita rindu sama Allah, Pak. Kita ingin bertemu, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah di antara bukti kecintaan, dengan seorang rindu untuk bisa bertemu dan melihat. Kemudian yang di antara yang selanjutnya, yang keempat, adalah di antara bukti kecintaan kita pada Nabi SAW, memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Ini yang paling bisa kita lakukan, Pak. Yang paling mudah dan paling memungkinkan kita untuk membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Gak akan ada ruginya, gak mengenal rugi orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selain dia akan mendapatkan pahala dari Allah yang besar, akan diampuni dosanya, akan diberikan pahala, dia juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sedang mengikuti Allah dan Rasul, Allah dan malaikat-malaikatnya. Yang mana kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah aja salawat, Pak, kepada Nabi. Malaikat aja salawat kepada Nabi. Masa kita enggak? Masa kita sangat sedikit salawat kepada Nabi SAW?
Tapi tentu dengan salat-salat yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita membuat salat-salat sendiri yang justru jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalamnya terdapat kesyirikan. Makanya kita jauhi. Dan kita berusaha untuk memperbanyak salawat dengan salawat yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara ringkas saja. Yang kelima, sebelum terakhir, di antara bukti kecintaan, kejujuran cinta kita pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita mencintai ahlul bait, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para sahabat beliau. Ya, sebagaimana kita, kalau kita mencintai seseorang, kita berusaha untuk mencintai juga keluarganya. Kenapa? Karena ini kecintaan orang yang kita cintai. Ya, maka begitu pula kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha untuk mencintai juga keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan ummahatul mukminin, ibunda-ibunda orang yang beriman. Dan inilah yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi SAW sebelum beliau wafat? Kata beliau, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah pada ahli baitku, pada keluargaku. Lihat apa pesan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Perhatikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya. Artinya apa? Perhatikanlah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk mencintai mereka. Ya. Ketika memang sudah terverifikasi bahwasanya ada orang-orang yang mereka memang ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah dari keturunan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah mencintai mereka. Tapi dengan kecintaan yang wajar. Dan dengan kita berusaha untuk mencintai mereka dan menghormati mereka. Tapi tetap ya, nasab itu tidak berguna ketika apa yang ditunjukkan dan ditampakkan jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak akan bermanfaat. Sedekat apapun seorang, ya walaupun dia memiliki tali ikatan, kekeluargaan, kekerabatan dengan Nabi SAW, tapi dalam kesehariannya yang dia tampakkan adalah penyelisihan terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW atau kemaksiatan-kemaksiatan yang ditampakkan, maka kecintaan kita adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu akan kita jadikan sebagai barometer kecintaan kita. Kalau memang dia jauh dari Nabi Muhammad SAW, kita tetap mencintai ketika dia berada di atas petunjuk dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan jangan kita jadikan barometer, oh kalau dia keluarga Nabi berarti apa yang dilakukan benar semua dong. Kan? Tapi yang menjadi barometer adalah sunnah. Apakah mengikuti atau tidak? Ya, bukan berarti kalau dia keturunan Nabi berarti dia maksum, berarti dia terjaga dari kesalahan, enggak. Ya, tidak. Nah, ini adalah yang ke-5. Kemudian juga kita berusaha mencintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Enggak boleh kita mencela. Yang pada hari ini, ya orang-orang Syiah, ya dan orang-orang yang mereka mengaku paling cinta terhadap ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Mereka menampakkan, berusaha untuk mulai menampakkan kebencian mereka kepada para sahabat. Mereka membenci Abu Bakar. Mereka membenci Umar. Bahkan yang senantiasa mereka laknat adalah Abu Bakar dan Umar. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Padahal dia adalah orang-orang terdekatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah bentuk ketidakcintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau cinta, seharusnya mereka menghormati. Seharusnya mereka mencintai orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Tapi kenyataannya, tidak. Padahal Nabi SAW sudah berpesan, la tasubbu ashabi. Kata Nabi SAW. Janganlah kalian celah sahabat-sahabat. Jangan sekali-kali kalian celah sahabat-sahabatku.
Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan ya seperti gunung Uhud emas, maka sekali-kali tidak akan bisa menyamai sedekahnya para sahabat walaupun hanya 1 mud atau setengahnya. Gak akan bisa. Ya. Maka ini yang kelima. Yang terakhir, yang keenam. Di antara bukti kejujuran cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan kita mencintai sunnah Nabi dan mencintai para pengikutnya yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang yang menyeru kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang mengaku mencintai Nabi SAW, tapi senantiasa dia sentimen kepada sunnah Nabi SAW, senantiasa benci, senantiasa menampakkan ketidaksukaan kepada sunnah Nabi SAW, maka ini dipertanyakan kecintaannya. Ketika mereka mengatakan terhadap jenggot yang merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka ejek, mereka jadikan itu sebagai bahan olokan. Maka ini dipertanyakan kecintaannya. Ente cinta, benar gak cinta sama sunnah, cinta sama Nabi? Kok sunnahnya gak dicintai? Katakanlah mereka mengatakan ada perbedaan pendapat, katakanlah demikian. Tapi bukankah ini yang sudah ditampakkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya? Sehingga ini jelas, ini bagian dari sunnah. Mungkin mereka mengatakan ini tidak wajib, mereka mengatakan boleh dipotong pendapat mereka. Katakanlah, itu pendapat, ambil pendapat itu yang mereka anggap itu benar. Tapi bukankah ini adalah sunnah Nabi SAW yang tidak boleh dijadikan sebagai bahan ejekan, bahan celaan? Maka sangat jauh dari pengakuan mereka mencintai Nabi SAW ketika mereka tidak mencintai sunnah. Jenggot diejek, celana cingkrang diejek, kebanjiran. Apa ini? Yang disayangkan itu muncul dari mulut-mulut mereka yang senantiasa mengatakan, saya cinta Nabi. Kalau itu diucapkan oleh orang-orang yang nggak beriman, orang kafir, orang di luar Islam, boleh kita wajarkan. Ya, karena memang dia nggak ngikutin Nabi SAW. Tapi ini datang dari orang yang mengaku mencintai Nabi SAW, yang belajar, mendengar hadis Nabi SAW, mendengar bahwasanya Nabi SAW itu berjenggot. Mendengar bahwasanya Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW semuanya berjenggot. Lalu mendengar bagaimana sunnah Nabi SAW terkait dengan celana. Lalu ini dijadikan ejekan, dijadikan celaan, bahan olok-olokan. Kecintaan apa yang mereka maksud? Siapa sebenarnya yang mereka cintai? Kalau terhadap sunnah mereka sentimen, tidak senang, membenci. Ya. Kemudian seorang juga berusaha untuk mencintai orang yang berpegang kepada sunnah. Jangan melihat orang yang menerapkan sunnah ada kebencian. Dan itu yang sedang berusaha disebarkan di tengah-tengah umat. Ketika ada orang yang berusaha menerapkan sunnah Nabi SAW, dilabeli sebagai Wahabi, dilabeli sebagai orang-orang yang ketinggalan, orang-orang yang ekstrim, radikal. Tidak. Kalau kita mengaku mencintai Nabi SAW, kita berusaha mencintai orang-orang yang berusaha berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Bukan justru membenci, bukan justru meneror atau mengejek. Senantiasa dinyinyirin terus. Dikatakan paling sok sunnah lah misalnya. Dikatakan paling, itulah. Padahal ini keluar dari mulut orang-orang yang mengaku beriman dan mencintai Nabi SAW. Ini adalah sebuah ironi. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka yang masih melakukan perbuatan tersebut. Dan kita juga mencintai orang-orang yang menyeru kepada sunnah. Ketika ada orang-orang, para asatidah, para ulama yang berusaha mengajak orang-orang agar mengikuti sunnah, agar tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, perbuatan bid'ah. Maka kita mencintai mereka, kita berusaha untuk menampakkan kecintaan kita kepada mereka. Dan itulah di antara bentuk kejujuran cinta kita kepada Nabi SAW. Ya, dan ini adalah bukti-bukti yang
Kita semua akan diuji. Bagaimana keadaan kita terhadap kecintaan kepada Nabi SAW, apakah jujur atau tidak. Di antaranya dengan 6 bukti tadi, dengan 6 perbuatan tadi. Maka kita tanyakan pertama kali kepada diri kita, yang kita semua mengaku mencintai Nabi SAW, sudahkah ini kita terapkan dalam kehidupan kita? Sudahkah ini menjadi daudan, menjadi yang senantiasa kita lakukan dan upayakan? Ataukah tidak? Bagaimana kita terhadap sunnah Nabi SAW? Apakah kita mengikuti petunjuk Nabi SAW atau tidak? Bagaimana kita, apakah kita sudah menumbuhkan atau berusaha untuk menumbuhkan kerinduan dalam hati kita agar kita bisa melihat Nabi SAW, bisa mendapatkan kesempatan meminum dari telaganya Nabi Muhammad SAW atau belum? Bagaimana kita terhadap salawat Nabi Muhammad SAW? Dan sangat mudah Pak, kita berusaha untuk memperbanyak Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim di dalam hari-hari kita. Kalau kita lelah Pak dari melakukan ibadah-ibadah yang berat, maka jangan sampai kita lupakan berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita mengingkari mereka yang bersalawat dengan salawat yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tapi kita sendiri tidak mau memperbanyak salawat. Kita sendiri jauh dari kata salawat. Karena salawat memiliki keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat banyak. Itu. Kemudian kita perhatikan bagaimana kecintaan kita kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Apakah kita sudah mencintai mereka? Sudahkah kita benar-benar memperhatikan hak-hak mereka atau belum? Lalu bagaimana kita dalam mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita mencintai sunnahnya? Sudahkah kita mencintai orang-orang yang berpegang dengan sunnahnya? Dan keenam bukti ini senantiasa kita jadikan sebagai barometer bagaimana kondisi kecintaan kita kepada Nabi SAW, apakah sudah benar-benar kita berusaha realisasikan dalam kehidupan kita ataukah belum. Ya, maka ini yang dapat disampaikan ya, dan kita tentu memiliki harapan besar agar kita kelak dikumpulkan bersama Nabi SAW dan para sahabat, semua orang-orang soleh. Dan itulah yang kita harapkan. Ya, kita yang senantiasa kita berdoa kepada Allah, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka imanan la yanfad wa na'iman wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartab. Wahai Allah, kami memohon padamu agar diberikan keimanan sehingga kami tidak murtad. Wa na'iman la yanfad, dan agar engkau memberikan kepada kami kenikmatan yang tidak ada habisnya. Dan yang terakhir apa? Wa murafaqata Muhammadin, dan agar kami bisa menemani Nabi Muhammad SAW di surga kelak, di surga tertinggi. Semua kita ingin bertemu Nabi SAW di surganya, maka kita senantiasa memohon kepada Allah dan berusaha untuk menerapkan sunnah-sunnah beliau SAW dalam kehidupan kita, sehingga ya, klaim kita, maksudnya kita mencintai Nabi SAW bukan hanya sebagai klaim belaka, bukan hanya sebagai pengakuan-pengakuan tanpa adanya bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang nyata dalam kehidupan kita. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Ini dapat disampaikan yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kami pribadi dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.